Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara-saudariku, mari kita berdoa lebih dulu supaya Roh Kudus membimbing dan menuntun pikiran, perasaan, dan diri kita sehingga kita bisa menerima sabda Allah dengan baik. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas hari ini yang Kau berikan kepada kami. Kami pertama-tama mohon ampun kepadamu karena dosa-dosa yang telah kami buat dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan pikiran kepada sesama kami, tapi juga terlebih kepadamu. Kami juga mohon ampun selama ini kami tidak beberapa waktu ini tidak menerima tubuhmu sendiri yang kau berikan kepada kami. Kami menerimamu hanya dalam Roh Kudus, dalam komuni batin. Karena itulah ampunilah kami Tuhan, supaya nanti pada waktunya kami dapat menerima dirimu sendiri dengan sepenuh hati, dengan penuh kerinduan, dengan penuh Roh Kudus. Berkatilah kami hari ini, supaya kami mampu mendengarkan sabdamu dengan baik. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Para saudara, pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 ini kita diajak untuk menerima karunia yang seperti yang dilakukan dijanjikan Yesus dalam perjamuan terakhir, yaitu tubuh dan darah Kristus yang diberikan kepada kita. Dan simbolisme itu sudah ada sebelum Yesus sendiri mengadakan perjamuan terakhir itu, yaitu Yesus melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan, ya, 5 roti dan 2 ikan untuk ribuan orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Dan semua orang makan dengan kenyang, dengan full, bahkan tersisa 12 bakul penuh dengan potongan dari kelima roti itu. Jadi sebetulnya Ekaristi yang dijanjikan Yesus itu sudah tertera dalam simbolisme ini, bahwa Tuhan pertama-tama apa? Sebelum Ekaristi kita artikan sebagai makna Ekaristi, tetapi pertama-tama Tuhan itu memenuhi kebutuhan yang paling dasar dalam hidup kita, kebutuhan sandang, pangan, papan, bahkan apa saja yang menjadi kebutuhan kita sebagai manusia, yang paling esensial, bahwa kita harus makan. Siapa yang yang tidak makan, yang nggak mungkin bisa hidup tanpa makan. Artinya Tuhan itu memenuhi suatu kebutuhan dasar manusia. Apa yang kita butuhkan dalam hidup ini berasal dari Tuhan. Dan itulah kepercayaan dan iman kita, meskipun kita bekerja sendiri, meskipun kita berjuang mati-matian segala macam, apapun juga yang kita lakukan, itu semua berasal dari Tuhan. Dan itulah yang menjadi kesadaran kita yang lebih dalam, bahwa Tuhan tak akan menelantarkan umatnya. Hal ini bisa kita mengerti coba ketika dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah terjanji, mereka kehabisan makan, tidak mungkin dapat makanan sekali lagi. Karena mereka roti dari mana? Ya nggak akan selama perjalanan bertahun-tahun, selama 40 tahun loh. Ya. Lalu mereka kan tidak mungkin untuk menanam gandum dan segala macam itu. Ya. Lalu juga dengan daging-daging, dengan sayur-sayuran, bagaimana mereka dapat makan 40 tahun itu. Dan itulah yang membuat mereka mengeluh kepada Tuhan lewat Musa. Dan Musa juga mengerti situasi seperti itu, maka dia minta kepada Tuhan. Lalu Tuhan kasih apa? Mana. Mana itu katanya seperti salju yang pagi muncul, ya, untuk makanan mereka sehari-hari. Secukupnya, katakanlah seperti itu. Dan setiap hari begitu. Selama beberapa waktu kemudian. Ya, jadi memang tidak mudah, ya, percaya dan yakin bahwa Tuhan dapat memenuhi semua kebutuhan dasar kita. Ya, apa yang kita dambakan tidak dapat diberikan oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan adalah pencipta segala-galanya. Makanan itu bagi dia mungkin kecil. Nah, disitulah dibutuhkan suatu iman yang mendalam. Nah, itu secara material, secara fisik, secara kelihatan, secara apa. Maka bagaimana kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, apakah aku gelisah dengan
dengan kebutuhan dasarku, terlebih dalam situasi sekarang, dalam COVID-19 ini. Ya, terlebih. Ya. Mungkin kita punya simpanan, punya tabungan, syukurlah. Tapi seandainya kita tidak punya tabungan seperti itu, orang-orang kecil, bagaimana kita? Jadi kami para pastor tentu mendapat makanan yang berlimpah dari umat yang memperhatikan kami semua. Ya. Tapi saya mau mengatakan bahwa mari kita menggabungkan, artinya iman kita itu tidak pernah lepas dari kenyataan hidup kita sehari-hari. Ya. Sekali lagi tidak pernah lepas. Jadi bukan dua hal yang berbeda. Hidup rohani itu bukan yang ditambahkan ke dalam hidup kita, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu kita menemukan Tuhan. Gitu. Kita mencari Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Tuhan tersembunyi di dalam kenyataan kita sehari-hari. Nah, bagaimana kita memfokuskan, carilah Tuhan, carilah perkara-perkara Tuhan di dalam kehidupan yang konkret sehari-hari tersebut. Dan itu bukanlah yang mudah. Karena pikiran kita masih sangat materialistis. Ya, zaman sekarang zamannya materialistis. Segala sesuatu kita lihat dari bendawi. Tapi kalau kita belajar melihat yang bendawi, yang ragawi, yang kelihatan ini, di balik itu adalah tapak-tapak tangan kaki Tuhan. Maka Santo Yohanes dari Salib mengatakan, di mana engkau pergi? Aku menemukan engkau dalam tapak-tapakmu. Ya, dalam kegiatanmu sehari-hari, dalam tindakanmu sehari-hari. Menemukan kehadiran Tuhan sehari-hari. Itulah yang harus menjadi sebetulnya fokus kehidupan kita. Ya. Mungkin bisa, saya kira bisa. Saya yakin bisa, asalkan fokus kita bukan kepada benda tapi kepada Tuhan yang akan memberikan apa yang kita butuhkan itu. Cara pikir kita itu bukan melihat bendanya lalu Tuhan, tapi melihat Tuhan di dalam benda itu. Dalam apa yang kita butuhkan. Dalam makanan, dalam kebutuhan sehari-hari secara fisik, secara material dalam diri kita. Nah, jadi kita melihat kenyataan kita sehari-hari alam semesta ini sebagai Tuhan yang hadir di dalamnya. Ya. Dan itu kehadiran Tuhan justru dalam keseharian yang sederhana yang bisa kita lakukan. Seperti Santa Teresa anak-anak Yesus yang melihat keseharian ya dengan sungguh-sungguh. Ya, kehadiran Tuhan dalam keseharian kesederhanaan hidup kita. Itu yang pertama, saudaraku yang terkasih ya. Coba mari kita mohon rahmat supaya mata batin kita tidak hanya terpaku pada hal-hal yang materi yang menjadi kebutuhan kita manusia, tetapi lebih daripada itu. Tuhan yang di dalam materi itu yang dapat memenuhi kebutuhan dasarku. Jadi bukan hanya makanan yang habis dan hilang, tetapi kehadiran Tuhan yang konkret, yang nyata, yang menjadi usahaku untuk melihatnya. Maka mengapa dalam keseharian kita perlu juga meluangkan waktu untuk berdoa. Jam-jam tertentu, jam 6 pagi, jam 12, jam 6 sore, Angelus. Ya. Segala kegiatan-kegiatan rohani kita, entah doa rosario, entah misa, entah apa, itu adalah salah satu cara supaya kita memiliki sikap batin untuk hidup di hadirat Tuhan. Itu yang sebetulnya suatu perjuangan hidup kita. Hidup di hadirat Tuhan. Dimanapun, kapanpun, di saat apapun. Dan itulah menjadi perjuangan diri kita. Sehingga ketika kita mengalami Tuhan, kita nggak pernah takut, tidak pernah gelisah. Ya, Tuhan akan datang memberikan yang terbaik untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja gambaran Yesus yang melipat gandakan 5 roti 2 ikan itu untuk 5.000 orang. Apakah tiba-tiba dari roti yang sedikit itu tiba muncul sesuatu yang besar? Tidak juga. Tapi justru dengan dibagi-bagikan, pentingnya itu proses dibagi-bagikan. Rahmat itu ketika dibagikan menjadi rahmat. Ketika roti itu dibagikan A, B, dan seterusnya dibagikan ke setiap orang, loh nggak habis-habis. Jadi cara Tuhan memberikan mukjizat itu justru ketika kita membagi-bagikan, memecah-mecah roti itu dan diberikan kepada banyak orang. Ya, jadi proses pemecahan, proses pembagian itu yang
menjadi rahmat. Apa yang kita bagikan? Ya mungkin bagian dari diri kita atau harta yang kita punyai, sebagian dari kita bagikan kepada orang lain. Ya, tentu saja seperti itu dalam situasi sekarang ini. Dan roti itu, proses pembagian itu yang apa yang bisa kita bagikan, Anda lihat sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Apakah nanti kita habis? Enggak juga. Ketika dia membagikan apa yang dia bagikan, ya sungguh luar biasa. Seorang banyak dalam situasi yang terjepit sekarang ini, orang berani membagikan apa yang bisa dia bagikan. Dia tidak takut bahwa dia akan kelaparan. Ania Fanti, seorang desainer Katolik dari Semarang yang dalam situasi sekarang ini sungguh luar biasa. Maka pada awal ketika mulai adanya COVID-19 ini, ya, usaha tetap boganya yang tadinya untuk membuat pakaian-pakaian yang indah dan segala macam, tapi diubah menjadi untuk membuat pakaian APD, ya, alat pakaian yang harus dipakai oleh para perawat dan dokter, diubahnya. Jadi akhirnya dia merasa apa yang dia berikan dari Tuhan, nah sekarang dibagikan kepada orang lain. Apakah dia takut bahwa dia miskin? Tidak juga. Nah, ini iman yang kedua bagi kita, bahwa kita bisa memberikan yang bisa kita berikan, kita pecahkan apa yang kita dapat dari Yesus, kita bagikan kepada orang lain. Semoga saudaraku yang terkasih, dan tentu saja yang ketiga, kita mohon rahmat supaya waktunya kita untuk menerima tubuh Kristus. Ya. Kita mohon rahmat itu. Kita rindu untuk menemukan itu. Dan kita diajar oleh Tuhan bahwa penerimaan komuni kita setiap minggu tidaklah sekedar kewajiban, ya, tetapi sesuatu yang mendasar. Tuhan hadir, dia mau datang. Dan kita harus yakin itu. Untuk tinggal pencipta segala sesuatu yang luar biasa, penyelamat alam semesta, mau tinggal dalam hatiku. Dan kita baharui terus menerus setiap minggu. Maka mari saudaraku, semoga kita menjadi orang yang dipecah-pecah, ya, membagikan orang lain sebisa semampu kita di saat sekarang ini. Dan kalau seandainya kita hidup atau mati pun tidak kita bawa semua itu, semoga kita, Anda semua bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Allah, untuk sesama, dengan cara Anda sendiri yang Anda tahu. Tuhan memberkati Anda dengan segala karunia yang melimpah. Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau telah mewartakan sabdamu kepada kami supaya kami menjadi roti yang bisa dipecah-pecahkan bagi banyak orang, terutama pada saat sekarang ini. Bantulah hati kami untuk terbuka dan membuka diri, sehingga kita dapat memberikan yang terbaik bagi orang lain. Ada seorang yang banyak orang membantu orang lain, dan dia tidak pernah kehabisan apa yang bisa ia berikan pada orang lain. Lewat tangan hamba-Mu ini, ya Tuhan, berikanlah iman dan kepercayaan yang begitu besar kepada penyelenggara ilahi-Mu. Dan Roh Kudus menyentuh dan menjamah kita semua. Berkat Tuhan, bagi mereka yang sakit, disembuhkan oleh kuasa-Nya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.